Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatimah Sadana Sayen, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya bersama rekan kerja saya, yaitu Bapak Alfian Ramadan, SPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Alhamdulillah Pak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak bersedia menyempatkan waktunya. Di sini kita akan melakukan pra-observasi dengan tujuan untuk mempersiapkan observasi yang akan dilakukan Pak Alfian besok hari ya Pak ya. Hari Sabtu tanggal 26 ya Pak ya. Baiklah Pak, sebelum besok kami amati, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan berkaitan dengan observasi. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok apa? Oh ya, jadi besok itu saya akan melakukan pembelajaran di kelas 8 ya Bu Nurul. Ya. Untuk materinya itu di ragam hias daerah. Jadi nanti di tujuan pembelajarannya harapannya anak-anak itu mampu mendesain ragam hias daerah itu dalam benda. Jadi pada benda 3 dimensi, misalkan contohnya seperti gelas, seperti tas, itu nanti anak-anak itu intinya mampu bisa mendesain ragam hias itu sendiri pada benda 3 dimensi. Gitu. Jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat mendesain ragam hias itu 3 dimensi ya Pak ya? 3 dimensi pada benda 3 dimensi. Selanjutnya pertanyaannya adalah area perkembangan yang ingin dicapai apa? Untuk area perkembangannya sendiri ada 2 ya Bu Nurul ya. Pertama pengetahuan. Nanti di pengetahuan itu saya harapkan peserta didik itu mampu mengetahui berbagai macam ragam hias daerah yang ada di Nusantara, contohnya di daerah Lampung itu sendiri, atau bisa juga di daerah yang bukan di Lampung seperti itu. Terus untuk keterampilannya ya itu tadi diharapkan anak-anak itu bisa mengaplikasikan apa yang pemahaman yang sudah mereka dapatkan itu dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Misalkan contohnya penerapan ragam hias daerah itu tidak hanya bentuknya dalam gambar, tapi bisa juga dalam bentuk ukiran. Mereka akan mencoba untuk mengukir seperti itu. Luar biasa Pak ya, jadi arah perkembangannya mencakup pengetahuan dan keterampilan dari murid kita. Selanjutnya Pak, strategi pembelajaran yang akan digunakan. Untuk strategi pembelajarannya, yang pertama saya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, karena memang saya melihat kebutuhan peserta didik itu seperti apa, dan juga anak-anak di dalamnya itu kan bermacam-macam ya, ada yang audio visual dan juga kinestetik, sehingga menurut saya pembelajaran diferensiasi ini sangat cocok ketika kita melakukannya di kelas seperti itu. Itu sih Bu untuk strateginya. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan sendiri yaitu PJBL, di mana proyek atau proyek yang dihasilkan nantinya itu berupa produk dari hasil karya 3 dimensi yang sudah digambar dengan ragam hias seperti itu. Ya, jadi asesmennya salah satunya adalah degradasi produk ya Pak ya? Iya. Oke Pak, selanjutnya setiap anak kan memiliki karakter yang berbeda, gaya belajar yang berbeda ya Pak ya? Kalau Bapak di sini mengambil gaya belajar yang seperti apa? Kalau saya untuk semua ya Bu ya, audio ada, kinestetik ada, dan juga audio visual juga ada. Dengan cara saya memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif, misalkan dengan presentasinya saya menggunakan proyektor, terus itu kemudian saya juga menggunakan games interaksi untuk anak-anak supaya anak-anak itu yang audio visual itu bisa merasa pemahaman saya secara langsung bisa diterima seperti itu. Begitu juga yang kinestetik, saya juga nanti akan menyelipkan beberapa pertanyaan yang memungkinkan mereka harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Insya Allah luar biasa ya Pak ya, jadi diferensial dari konten yang ada berbentuk tadi ada literasi juga Pak ya, kemudian ada videonya tadi ya Pak ya, yang kinestetik dengan membuka pertanyaan bergerak ya Pak. Insya Allah secara keseluruhannya metode pembelajaran
dan model pembelajarannya sudah sangat lengkap. Alhamdulillah Pak Alfian, di sini diharapkan besok setelah kita observasi ini Pak Alfian bisa lebih siap lagi dan lebih mandiri, lebih percaya diri, sehingga nanti hasilnya yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu akan sukses. Dari Pak Alfian, demikian tadi perbincangan kita yang sebentar, mudah-mudahan besok aja ketemu lagi besok ya Pak Alfian, hari Sabtu kita observasinya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Bari dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Husnus, Ismardeta, Jihan, Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang ragam hias daerah. Dengan tujuan pembelajaran kita, nanti di akhir kegiatan harapannya anak-anak bisa menggambar ragam hias daerah pada benda 3 dimensi. Ya, kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah. Oke, baik. Nanti kita akan coba untuk menyelesaikan itu. Ya. Yang sekarang silakan anak-anak duduk sesuai kelompok pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Biasanya di mana kita paling sering menemukan? Di batik ya, di baju berarti. Terus selain itu ada di mana lagi? Biasa di gapura. Di gapura, betul sekali. Terus di mana lagi kira-kira? Kemudian yang terakhir adalah figuratif. Figuratif di sini maksudnya adalah dia yang menyerupai manusia. Ya, jadi ada macam-macam tadi bentuknya dari daerah, contohnya yang kalian ingat dari mana aja? Bali, Kalimantan, Lampung. Oke, berarti sudah bisa ya? Sudah bisa? Oke, sebelum kita mulai, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, kita mulai dari sekarang, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Menjauh, mendekat, 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 menjauh, mendekat, mendekat lagi. Belum. Menjauh, jangan curang ya. Menjauh, mendekat lagi. Tangkap. Ini sebagai tugasnya, ya pegang. Hias pada 3 dimensi, benda 3 dimensi. Nah, ini sudah sesuai dengan
jadwal kita sebelumnya. Dan hari ini kalian akan menyelesaikan, setelah itu nanti hasilnya akan kita posting di sosial media. Hasilnya nanti karya kalian. Bisa jadi nanti setelah ini juga kita bisa posting di e-commerce. Mana tahu hasil produk kalian itu bisa ada yang beli, ya, dan itu menghasilkan seperti itu. Saya dari kelompok 1 buat motif kamu. Warnanya kuning, hitam, dan merah. Ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang dari kelompok 2, saya membuat motif orang. Ini beliau sudah selesai sampai semuanya tergambar, itu pasti lebih bagus lagi, keren. Oh ya, mantap. Tepuk tangan yang meriah dong. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow. Oke. Boleh kembali ke tempat duduknya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ada semuanya. Oke, Pak Alfian. Jadi kita bermain sosial media ya, supaya teman-teman kita itu bisa melihat hasil karya kalian. Silakan captionnya tuliskan nama, ya, kemudian bentuk dari geometrisnya geometris apa, silakan di Saya Sofalidia Zara selaku perwakilan dari mungkin ini memang belum selesai, tapi nanti akan kita selesaikan. Silakan ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Itu kenapa kok di karyanya warnanya harus pakai warna biru tua? silakan ditanya teman. Jadi kelompok ini memilih warna biru karena megatronium itu identik dengan warna biru. Ya, sudah bisa dijawab. Oke, boleh silakan Dipan. Kira-kira itu kapan selesainya kalau memang ini selesai? Silakan Saya dijawab. akan menjawab karena tadi berhubung waktunya tidak cukup, jadi kami akan selesaikan sekarang ini dan barangnya. Ya, bagus. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kasih W. Mau menyampaikan pemahamannya, silakan angkat tangan. Aku mau. Ya, silakan. Ada di mana? Nggak usah di situ aja. Punyanya siapa? Revan Ferdiansa, kelas 8F. Saya jadi mengerti macam-macam ragam hias serta daerah-daerah asalnya. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Revan. Sebelah mana? Sebelah sini. Ya, silakan. Punya siapa? Iya. Ya, Ikhlas. Saya mengerti dan memahami ragam hias suara. Silakan diangkat jempolnya ke atas. Oke, terima kasih. Nanti ketika kalian mau mengembangkan bakat kalian di bidang seni, khususnya di ragam hias, kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Ya, misalkan sekarang kalian berkreasi dengan, mohon maaf, dengan menggunakan gelas minuman plastik dan juga tote bag. Mana tahu nanti suatu saat kalian akan mengembangkan ilmu yang akan kalian dapat. Menerbangkan, yang kanan akan menerbangkan ke kiri, yang kiri akan menerbangkan ke kanan. Siap-siap. Nanti silakan kalian ambil pesawat yang jatuh terdekat di tempat kalian. Ya, diambil ya pesawatnya. Oke, kita akan coba. Kita akan mulai dalam pesawat akan landas. Pesawat pemahaman pelajaran seni budaya materi ragam hias daerah akan landas dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, silakan diambil pesawatnya. Aku betul mencari pesawat.
pertemuan selanjutnya di minggu depan berarti kan kalian akan melihat berbagai macam komentar dari teman-temannya. Oke, baik anak-anak, itu saja mungkin yang dapat Pak Alfian sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Alfian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Alfian? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Iya Bu, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Alfian. Yang pertama Pak Alfian, menurut Pak Alfian, refleksi yang sudah Bapak capai kira-kira perasaan Bapak selama melakukan pembelajaran kemarin setelah saya observasi. Ya, saya sangat senang ya Bu Nurul ya. Mungkin dengan adanya pembelajaran ini saya juga bisa menjadi lebih tahu anak-anak itu seperti apa. Karena kan memang saya itu membuat pembelajaran itu agar terlihat menyenangkan ya Bu Nurul. Jadi ketika anak-anak sedang belajar itu merasa nyaman dan juga aman sama seperti itu. Biasa ya Pak Alfian ya. Kemudian saat melakukan pembelajaran kemarin adakah kendala Pak? Ada, mungkin tapi nggak dari semua siswa ya Bu. Iya. Ada beberapa anak-anak yang memang mungkin mereka kita juga nggak bisa memaksa anak-anak buat suka sama pelajaran kita ya Bu. Iya. Mungkin dia kurang mampu di bidang menggambar atau dia terlalu sedikit referensi, jadi mungkin itu agak sedikit menyusahkan dia. Tapi menurut saya dengan adanya seperti itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya ya Bu Nurul ya. Artinya saya harus lebih akan di kedepannya nanti mencari solusi sendiri untuk mendekati anak yang motivasi belajarnya mungkin kurang tersebut, memberikan banyak referensi kepada anak tersebut sehingga anak-anak itu bisa senang semuanya dengan pelajaran saya seperti itu. Masya Allah ya, tadi saya cuma bertanya tentang kendalanya, Masya Allah sudah disebutkan solusinya. Alhamdulillah. Baik Pak Alfian, menurut Pak Alfian sejauh mana tingkat keberhasilan bisa diserap oleh anak didik sampai? Kalau kita presentasi ya Bu ya, itu Presentasi. mungkin 80% ya Bu, karena kan kemarin itu pembelajaran belum selesai, masih ada satu pertemuan lagi. Jadi nanti di pertemuan akhirnya anak-anak itu akan memposting hasil karyanya ke sosial media. Jadi untuk sejauh ini ya insya Allah ya karena pembelajaran itu belum selesai ya jadi 80% masih hari ini. Jadi di akhir nanti anak-anak akan mengapresiasi dengan memposting hasil karya mereka. Dan nanti setelah itu mereka juga akan mendapatkan banyak komentar tuh dari nggak cuma dari teman-teman sekelasnya aja, bisa jadi teman-teman lain yang dimana itu jadi apresiasi sendiri untuk mereka gitu. Jadi tidak perlu kita yang guru sebagai pengkoreksinya, tapi mereka dapat koreksi dari orang lain gitu. Ya, jadi dari pasca pra-observasi ternyata sampai juga sudah melakukannya. Di sini nampak area pengembangannya Pak yang kira-kira area pengembangan putra putri Bapak seperti apa katanya? Kalau anak-anak ya Bu ya, dari anak-anak itu dari pertemuan pertama sampai kemarin itu artinya mereka memang antusias yang pertama. Mereka harus menyiapkan bahan praktiknya Bu Nurul bisa lihat sendiri kemarin mereka bawa alat dan bahannya, itu kemudian mereka bawa gelas bekas minuman, terus sampai pewarna, bahkan sampai pengerjaannya aja mereka benar-benar kolaboratif dan bisa saling membantu satu sama lain. Itu aja menurut saya sudah luar biasa Bu Nurul. Sehingga nanti saya sih berharap dengan adanya hal seperti ini nanti di kemudian hari ada anak-anak yang benar-benar tertarik gitu dengan hasil karya mereka sendiri. Bahkan saya mengarahkan mereka kemarin tuh kalau bisa nanti hasil karya kalian ini diposting di Mersan
Jadi Mersen itu toko online Bu. Jadi mana tahu nanti ada yang tertarik dan bisa kita produksi dalam jumlah banyak. Tapi itu jangka panjang, harapan saya jangka panjang. Mantap Pak Alfian. Sebenarnya itu nanti akan saya tanyakan tidak lanjut dari pengembangan area pengembangan Bapak tadi, tapi sampai sudah saya pribadi melihat sampai kemarin sudah melakukan pembelajaran itu luar biasa Pak Alfian ya. Dari Pak Alfian awal masuk pendahuluan menyampaikan tujuan pembelajaran, pembagian kelompok dengan menyesuaikan kebutuhan siswa dan Pak Alfian sendiri sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi apa ya. Jadi saya perhatikan media pembelajarannya sampai mendampingi siswa sampai tahap diskusi itu sudah terpenuhi. Itu luar biasa Pak Alfian. Dan saya sangat senang ketika Pak Alfian sudah memberikan afirmasi kepada siswa-siswa kita yang Bapak ajar. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan Pak Alfian, setelah melaksanakan pembelajaran setelah saya observasi, apa yang akan Bapak lakukan untuk pengembangan diri Bapak? Oh, untuk saya sendiri ya Bu. Iya. Yang jelas karena semakin tahun itu perkembangan zaman semakin maju, jadi saya harus bisa menyesuaikan zamannya anak-anak ya Bu ya. Tentunya dengan mengikuti pelatihan mungkin. Jadi sekarang kan banyak tuh webinar juga di KMM, kita juga bisa ikut. Terus itu juga lah dari KMM kita juga bisa ikut dari luar. Apalagi di bidang seni banyak sekali Bu Nurul, saya mungkin merasa harus upgrade diri ketika nanti saya akan mengajar di kelas. Jadi saya siap untuk kedepannya, terus juga mungkin nanti saya akan mengembangkan kemampuan saya ini bisa saya bagikan juga ke teman-teman sejawat tentu. Biasa Pak Alfian. Mudah-mudahan Pak Alfian kedepannya semakin mantap karena sudah tampak bahwa Bapak dalam penanganan siswa sudah bisa, sehingga bisa mengembangkan mungkin nanti anak-anak untuk pengembangan ragam hias ya Pak ya. Nanti anak-anak bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berharap nanti di siswa bisa menjadi pengusaha ya Pak. Iya, itu Ya. betul sekali Bu. Harapannya nanti bisa jadi nanti ketika kita ada biar project itu bisa ditampilkan kan sekalian pelajaran ya Bu ya. Jadi menambah daya tarik untuk teman-teman lainnya yang mungkin yang ada kelas yang nggak saya ajar tuh tertarik ini pelajaran apa gitu. Selanjutnya Pak, sampean mau melakukan pengembangan diri kira-kira berapa jangkanya, bisa bulan ini atau? Kalau saya itu ya mungkin setiap semester ya Bu ya. Kalaupun ada, kalau tidak ada ya saya pasti banyak cari referensi Bu dari TikTok, dari YouTube, itu pasti banyak untuk pengembangan. Kayak contoh kemarin itu terakhir saya melakukan refleksi pembelajaran dengan menggunakan pesawat kertas ya Bu. Pesawat pemahaman itu saya memang banyak mencari referensi untuk melakukan pembelajaran gimana caranya anak-anak itu kita bisa tahu, karena kan kita nggak tahu ya seberapa paham anak itu mengerti pelajaran kita dalam satu kali pertemuan. Jadi saya menggunakan pesawat kertas itu, silakan anak-anak tuliskan apa yang kalian pahami hari ini, kemudian kita terbangkan pesawat itu, kemudian orang terdekatnya akan membacakan hasil pemahamannya. Nah itu termasuk salah satu contoh menurut saya di mana mungkin guru-guru lain belum melakukan, tapi saya sudah melakukan di mana. Wah, terima kasih Pak Alfian perbincangan hari ini. Luar biasa Pak Alfian. Selain saya mengamati Pak Alfian, saya juga mendapatkan inspirasi. Jadi memang kita sebagai guru harus banyak melakukan pengembangan diri Pak Alfian. Jadi hasil dari observasi saya tadi, saya ulangi lagi bahwa apa yang disampaikan Bapak dari tujuan pembelajaran sampai strategi pembelajaran, baik metode pembelajarannya, dan Pak Alfian juga sudah melakukan SBK, termasuk SBK itu adalah KSE ya Pak ya, kompetensi sosial emosional, di mana Bapak bisa menguasai ruangan siswa. Ketika siswa agak jenuh, Pak Alfian sudah melakukan KSE dengan cara SBK. Cukup sekian dari saya Pak Alfian atas bincang-bincang hari ini.
pasca observasi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Alfian di kemudian hari akan lebih mantap dan lebih maju, sukses sekali, sukses selalu. Semoga anak didik Pak Alfian akan semakin meningkat dan sukses juga. Terima kasih Pak Alfian. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.